bolehkah berdoa pada saat sujud terakhir dalam sholat dengan doa yang diambil dari Al-Quran atau doa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Kalau dalam sholat, pertama dia tidak boleh doa dengan doa dari Al-Quran. Dia harus doa dari doa hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari doa yang lain. Ya, tapi seharusnya dia tidak berdoa dengan bahasa Indonesia. Dia berdoa dengan bahasa Arab, sebab itulah yang ada di dalam tuntunan. Mana yang lebih utama antara menuntut ilmu dan berdakwah? Ya, semuanya punya keutamaan. Tapi berdakwah itu tidak dibolehkan sebelum menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah. Dan dia adalah ibadah yang terus berjalan. Ya, orang yang berdakwah pun perlu untuk menuntut ilmu. Ya. Dan harus terus-menerus menuntut ilmu. Sebab bukan artinya dia berdakwah, artinya dia sudah kuasai semua ilmu, tidak. Ilmu itu sangat luas. Ya. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alf sana. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Sungguhnya ilmu itu seluruhnya tidak bisa didapatkan oleh satu orang. Tidak bisa didapat seluruh ilmu. Tidak mungkin dia dapatkan walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu itu lausan yang sangat luas. Maka ambillah dari ilmu itu yang paling indahnya. Nah, apakah pelaku bidah termasuk orang-orang yang disempitkan dadanya? Tidak diragukan tentang hal itu. Ya. Orang yang sangat disempitkan dadanya, disempitkan jalannya, disempitkan pemikirannya. Ya. Sebab bidah lebih besar daripada maksiat. Bagaimana cara syukur? Apa ada bacaannya? Ya, dia sujud. Ya. Dia langsung sujud. Dan tidak diharuskan dia salat 2 rakaat. Boleh dia sujud saja. Nah, dan tidak ada bacaan khusus dalam hal ini. Ya. Jelas dia bersyukur kepada Allah dengan sujud itu. Apakah syah salatnya orang pakaiannya terkena najis? Ya. Menurut pendapat yang kuat, yang terkuat dalam masalah ini, insyaallah salatnya syah. Kalau dia tahu ada najis, dia berdosa. Tapi salatnya tetap syah. Kalau dia tidak tahu, maka Allah tidak menghisap seorang yang terhadap amalan yang dia lakukan dan dia tidak mengetahuinya. Bolehkah kita menuntut ilmu dalam rangka atau niat menginginkan derajat menjadi tinggi? Kalau menginginkan derajat menjadi tinggi di sisi Allah, boleh saja. Tapi kalau di sisi manusia tidak boleh. Ya. Sebab itu dari hal yang akan membahayakan keikhlasan. Karena itu ketika Imam Ahmad ditanya, bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata beliau, ikhlas dalam menuntut ilmu itu, kamu belajar untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Ya. Itu baru ikhlas namanya. Bukan niat yang lain. Untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ada yang berdakwah, itu belakangan. Pasti orang yang mempunyai ilmu, pasti ada. Akan berpikir ke sana. Konsekuensi dari ilmu yang dia miliki. Dan ilmu itu akan menuntunkannya ke sana. Oke. Akan menuntunkannya ke sana. Nah. Dan saya terus menerus mengingatkan kepada ikhwah. Bahwa seorang yang datang, belajar, hendaknya ilmu yang dilakukan, dia terima, itu dia amalkan. Ya. Kalau dia dulunya punya akhlak yang tidak baik, kalau dia belajar dan menuntut ilmu, harus beda akhlaknya dengan yang dulu. Ya. Harus beda akhlaknya dengan yang dulu. Memang kadang tidak bisa langsung berubah, tapi sedikit demi sedikit. Ya, harus dilakukan. Dan kadang saya sayangkan, sebagian ikhwah, ada yang kadang sudah menuntut ilmu, dikiranya dengan hadir di majelis-majelis ilmu, dia langsung berubah mungkin menjadi malaikat. Ya. Ini hal yang salah. Ya, pandangan yang tidak benar. Tiap orang jangan ada yang merekomendasi dirinya
Dan jangan dia melihat pada dirinya dengan pandangan yang baik. Terus dia berjelek sangka pada dirinya, dia masih kurang. Hamba yang banyak berdosa. Hamba yang belum tentu selamat pada hari kiamat. Iya. Dan ini terus menerus saya ingatkan. So, saya sangat kecewa kadang melihat. Ya, ada sebagian orang sudah hadir kadang di halaqah kita. Ya beberapa tahun tapi tidak berubah akhlaknya. Ya. Ini dari hal yang saya sayangkan. Dan saya tidak menyinggung siapapun. Ini adalah nasihat umum. Kepada saya sendiri dan kepada seluruh dari siapa yang mendengarkan ucapan ini. Nah. Saat takbiratul ihram, kita tidak mengingat Allah, melainkan mengingat masalah kita. Apakah salat kita bukan untuk Allah? Kalau dia takbiratul ihram salat, Allah Akbar. Ya, itu namanya belum konsentrasi. Nah, dia tidak serahkan ibadahnya kepada selain Allah. Bukan juga riya kepada manusia. Itu namanya tidak konsentrasi. Ini kaitannya dengan kesyirikan. Ya, jelas ya? Kalau dia mengalami hal ini, maka segera dia konsentrasi. Jangan mengikuti bisikan-bisikan dirinya. Apakah boleh menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai nada panggil dalam hati? Jawabannya tidak boleh. Ya. Pakai nada dream biasa saja. Al-Quran itu dihormati, diagungkan. Jangan direndahkan, dijadikan sebagai nada dream. Nah. Dan telah keluar fatwa dari sejumlah para ulama besar kita di masa ini. Melarang menggunakan nada adzan, nada dream, nada dzikir sebagai sebagai nada dream. Ya, dia menggunakan dream biasa saja. Waktu sholat maghrib di masjid dekat rumah kami, tadi matahari masih nampak jelas. Apakah sholat kami syah? Kalau dia masih lihat matahari, ya, lingkarannya dia masih lihat, maka sholatnya tidak syah. Jelas ya? Tapi kalau dia masih jelas, masih terang, tapi lingkaran tidak dia lihat, ya itu sudah terbenam ya. Kalau sudah terbenam memang masih terang, tidak langsung gelap kan? Iya. Tapi kalau dia masih lihat lingkaran, salatnya tidak syah. Ya. Kalau dia hadir di majelis ini, maka dia ulangi salat maghribnya. Dia ulangi salat maghribnya. Ini yang disebut di sini dari bai'at. Dalam proses pengkaderan para peserta membaca ikrar dibacakan oleh instrukturnya. Teksnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah radaitu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulan. Harusnya begitu ya. Ini salah tulis ini. Saya berikrar, berjanji akan selalu menjaga nama baik, disebutkan instansinya atau ormasnya, dimanapun dan kapanpun saya berada. Aku akan selalu menjalankan perintah menjauhi larangan Allah, ya dimanapun dan kapanpun saya berada. Khusus ikhwah akan selalu menghormati, menghargai akhwat, dimanapun dan kapanpun saya berada. Khusus akhwat akan selalu menjaga dan menutup auratnya, di mana dan kapanpun saya berada. Ini pertama bai'at yang seperti ini. Ini bai'at ya, dihitung bai'at. Dan bai'at yang seperti ini adalah bai'at yang bid'ah. Ya. Tidak disyariatkan. Nah, dan ini saya katakan bai'at tidak disyariatkan sebab dia bukan bai'at kepada pimpinan negara.
Beat yang dibolehkan itu hanyalah beat untuk kepada pimpinan negara saja. Selain daripada itu, apapun bentuknya, itu adalah beat bid'ah. Jelas? Yang pertama. Kemudian yang kedua, isi dari beat. Ini isi dari beatnya hebat sekali. Ya, lebih hebat dari para sahabat. Ya. Ubadah bin Samit dengan sejumlah sahabat membeat, mendengar dan taat kepada penguasa. Dalam sulit dan susah, terpaksa maupun ini, dengar dan taat saja. Ya. Tidak ada yang lainnya. Jarir bin Abdullah kami membeat Nabi untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Demikian pula beberapa sahabat yang lainnya. Beatnya hal-hal yang terhitung. Dipilihkan hal yang terpenting. Ini menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Luar biasa hebatnya. Ya. Dan artinya tiap kali dia tidak menjalankan perintah, dia telah membatalkan beatnya, harus bayar kafarah. Ya. Itu konsekuensinya, sebab dia melanggar janji. Ya, karena itu siapa yang pernah beat seperti ini, dia bertobat kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bayar kafarah, menggugurkan sumpahnya, sebab ini sumpah. Ya. Apakah dia memberi makan 10 orang miskin, ya, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau apa? Atau dia membebaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Iya. Itu pilihannya. Kalau bayar kafarah. Ayatnya di surah Al-Maidah. Jelas ya? Dan semua yang pernah terlibat di jemaah-jemaah, ya, yang ada beatnya di dalamnya, Pak Ikhwanul Muslimin, Wahda Islamiyah, atau Jemaah Tabligh, yang ada beatnya, maka dia wajib untuk membayar kafar kalau dia pernah beat sebelumnya. Kecuali kalau belum sampai ke tingkatan beat, ya. Ya, sebab kadang-kadang belum sampai ke tingkatan beat. Kalau Wahda masih pemula, ya belum kenal dia masalah beat. Ya. Demikian pula Jemaah Tabligh kalau masih pemula belum kenal. Ya. Tapi kalau dia sudah pernah ke ITB, nah, itu kemungkinan besarnya sudah kenal. Seorang salat sunnah sebelum salat fardu, kemudian ada orang lain yang ikut kepadanya yang melaksanakan salat fardu. Setelah salat sunnah, orang yang pertama kemudian mengikut kepada orang yang kedua untuk salat fardu. Syahkah salat kedua orang tersebut? Ya, ya syah saja, tidak masalah insyaallah. Bagaimana kiat kita untuk menghilangkan rasa was-was terhadap syaitan dalam salat? Pertama dia pelajari kaifiat, bagaimana caranya dia khusyuk. Ya. Kemudian yang kedua dia pelajari apa makar-makar syaitan yang menyebabkan seorang hamba dilalaikan. Kalau dia kuasai 2 hal ini, maka insyaallah taala perkaranya adalah baik. Nah, baik, ada waktu sedikit lagi. Saya jawab ya pertanyaan dari pertanyaan dari Jakarta. Apa hukumnya menikah dengan jin? Apakah termasuk muamalah dengan jin? Hukumnya tidak boleh menikah dengan jin. Ya. Yang ada sebagian para ulama yang membolehkan. Tapi pendapat tersebut adalah pendapat yang akan menyeret ke dalam banyak hal yang membahayakan. Iya. Dan saya tahu sejumlah para ulama seperti Syekhul Islam mengisyaratkan bolehnya, Syekh Mukbil
memandang bolehnya. Tapi yang benarnya dalam hal ini pintu kalau dibuka akan banyak ya hal-hal yang manusia apalagi orang awam tidak mampu untuk membedakannya. Maka menutup hal ini dengan mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali itu lebih tepat. Itu yang tepatnya kita gambarkan. Ya, lebih mendekati kepada makna syariat dan berada di atas kaidah saddud dzari'ah. Menutup segala pintu kepada hal yang diharamkan. Apa hukum vaksin? Ini tentang vaksin jemaah haji dan dikatakan ada enzim babinya. Ini hal yang sulit dicerna ya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Iya. Sulit dicerna. Sama seperti imunisasi dan lainnya. Dia mengatakan itu berbahaya bagi anak. Ada hal yang nggak masuk di dalam pikiran pemerintah membiarkan hal tersebut. Iya. Maka berucap dalam hal yang seperti ini perlu tambahan kehati-hatian dan mengumpulkan data. Jangan gampang memberikan pernyataan yang pernyataan tersebut lebih harus dicek lagi kebenarannya dari sisi data dan penelitian. Ya, sebab ini bisa menimbulkan hal-hal yang kadang kurang bagus pada orang lain. Ini dari Cirebon. Apa yang harus saya lakukan bagi hamba yang mulai lemah dalam menegakkan sunnah? Yang pertama, ia bermohon kepada Allah. Banyak berdoa, dikokohkan hatinya di atas agama dan di atas ketaatan. Kemudian yang kedua, dia banyak duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Kemudian yang ketiga, dia rajin menghadiri halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Iya. Kemudian yang keempat, dia banyak mengingat apa yang disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena asarnya yang menyebab seorang itu menyimpang karena ketergantungannya. Apakah dia punya ketergantungan kepada selain Allah dari makhluk, atau ada ketergantungan dari perkara dunia, atau punya keterkaitan dengan maksiat? Ini semua yang menyebabkan dia berpaling. Ya, kalau dia putuskan seluruh hal ini, maka insyaallah taala dia akan berada di atas jalan yang baik. Ini adalah pertanyaan dari luar negeri. Katanya saya pengantin baru. 3 bulan setelah menikah saya meninggalkan istri saya ke luar negeri untuk bekerja. 2 bulan di luar negeri saya berzina. Bagaimana cara bertobat? Ya. Seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat itu disyaratkan 5 syarat. Yang pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat, berniat di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang kelima, dia bertobat selama masih ada waktu, sebelum nyawa sampai ditenggorokan dan sebelum matahari sampai di arah atau terbit di arah barat. Ya. Kemudian keberadaan seorang, disebutkan di sini negerinya, bagi dia adalah negeri kafir. Ini akan memancing seorang untuk jatuh di dalam kemaksiatan dan akan membahayakan agamanya. Ya. Kalau dia melihat lingkungannya akan menyeret dia kepada maksiat itu lagi, maka harusnya ya, dia kembali ke negerinya atau berpindah ke negeri yang dia bisa menegakkan agamanya di tengah kaum muslimin. Jauh dari kemaksiatan. Ya, jauh dari kemaksiatan. Dan itu dari kesempurnaan tobat. Dari kesempurnaan tobat. Dan dia berkata bertobat tapi masih tinggal di tempat yang mungkin akan menyebabkan dia jatuh lagi ke dalam dosa itu untuk kedua kalinya. Iya. Sambil seorang mengingat pentingnya untuk senantiasa bertakwa dan pentingnya menjaga kehormatan diri dan pahala orang yang bersabar, pahala orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan dari Bandung, apakah termasuk riya jika seorang kuat di atas sunnah dan meninggalkan maksiat saat dia hidup dengan kerabat?
keluarga atau kerabat. Namun jika sendirian maksiat itu dilakukan. Nah, ini orang yang seperti ini pembahasannya bukan berkaitan dengan riya dalam artian yang kita bahasakan. Memang riya dilihat karena dilihat oleh manusia berubah amalannya. Ya, ini pembahasan kembali kepada orang yang kurang muraqabah. Ya. Kurang memperhitungkan kekuasaan Allah. Orang yang kurang mengagungkan kebesaran Allah. Sehingga makhluk lebih dia takuti daripada Allah. Kalau dia sendiri harusnya dia lebih takut lagi. Karena dia tahu bahwa Allah memperhatikannya. Ya, jangan karena di depan manusia ya, dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, ini pertanyaan dari Kalimantan Timur mengenai fenomena akhwat kampus yang sering naik motor ke tempat talim atau kampus. Apakah hal tersebut sudah dikatakan darurat atau mendapat udur? Ya kita tidak tahu ya. Orang-orang dalam hal ini apa udurnya, apakah dia darurat atau tidak. Kembali kepada orang tersebut, ya, keberadaannya dan dirinya. Ya. Kalau membahas tentang naik motor itu sendiri, tidak boleh perempuan naik motor. Mengendarai motor sendirian. Atau juga mengendarai mobil sendirian. Tidak diperbolehkan. Iya. Baik, cukup dalam di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.